Seperti apa sih cirinya orang yang sudah bersyukur itu? Berarti orang yang mencintai dirinya, berarti orang yang tidak benci dengan dirinya. Yang pertama, gembira. Kata Imam Hasan Al-Basri, kemana-mana orang ini senyum. Nah, saya tidak tahu ada tidak di sini yang kemana-mana senyum. Saya ngomong gini terus bodoh senyum kabeh. Rasulullah itu punya satu gelar basam. Basam itu mukanya selalu tersenyum. Mungkin beliau pas tidak senyum, tapi orang dekat beliau rasanya disenyumi terus. Ini menunjukkan jiwa yang bersyukur. Jadi dia gembira, hidupnya gembira. Yang kedua, menggembirakan. Tidak hanya gembira, tapi juga menggembirakan. Menggembirakan itu kehadiranmu tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, tapi bermanfaat untuk yang di luar dirimu. Karena engkau gembira, kalau bahasa psikologinya mungkin, maka frekuensi dan vibrasimu yang kamu sebarkan ke sekeliling juga menggembirakan. Orang bisa seperti ini karena dia bersyukur. Karena dia menerima hidupnya dan mensyukuri apapun yang terjadi dengan dirinya. Ketika dia bersyukur, dia gembira. Ketika dia gembira, dia menggembirakan. Kita dekat dengan orang yang senyum terus, dengan orang yang gembira kan enak. Tapi kita dekat dengan teman yang merengut terus, sumpek terus, susah terus, kita males. Main yuk ke teman yang itu, males nanti ketemu masalah lagi. Ada saja problem gitu kan, kita sering gitu. Nah, jadi orang yang menggembirakan, biar orang kangen dengan kita. Kan banyak itu di antara kita yang tidak bikin kangen, malah bikin sebel. Harusnya kehadiran kita ditunggu-tunggu, tapi nanti ada momen kehadiran kita dilarang-larang. Semoga dia tidak datang, semoga dia tidak datang. Alah datang. Itu ya berarti kehadiran kita ditolak, tidak ditunggu. Yang ketiga, jiwa yang bersyukur, yang cinta dengan dirinya adalah jiwa yang kuat, tabah, dan bisa mengontrol diri. Ini hubungannya dengan kalau mengalami hal-hal yang negatif. Sedang susah, sedang sulit, sedang ada masalah, masih bisa mengontrol dirinya dan kuat. Jadi stabil dalam kebaikan. Apapun yang terjadi. Tidak kok, wah ini saya sedang ada masalah nih Pak, saya tak dosa-dosa dikit, tidak apa-apa lah Pak, nanti ditobati. Ini kalau itu berarti tidak mampu mengontrol dirinya. Saya bohong sebentar saja lah Pak, nanti kalau masalahnya selesai saya tak jujur lagi. Tetap kontrol dirimu. Itu menunjukkan kita punya jiwa yang sabar dan syukur. Yang keempat, kalau ini keluar kepada orang lain. Kalau tadi kan dalam diri kita. Memaklumi dan memaafkan. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, berbuat salah dengan kita tidak terpengaruh. Kita maklumi dia dan kita maafkan. Ini lebih meringankan kita. Dan yang terakhir tentu saja ikhlas. Ikhlas ini ya jiwa yang tidak terikat apapun. Yang tidak berpamrih apapun, satu-satunya pamrih dan ikatan itu hanya Allah saja. Inilah mindset religius yang penting kita kembangkan menghadapi self-hate tadi. Biar kita tidak benci diri kita. Tadi ada banyak proses, manifestasinya ini. Ayo dicek. Kita itu hidupnya sudah gembira apa belum? Menggembirakan orang apa belum? Mampu menguasai diri, mengontrol diri apa tidak? Mudah memaafkan apa tidak? Jiwa kita ikhlas apa tidak?
Ini parameter-parameter untuk menegaskan sejauh mana kita mencintai diri kita dan tidak membenci diri kita. Kata Imam Ghazali, syukur itu lebih tinggi daripada sabar, daripada khauf, daripada zuhud. Ini kalimat dari Imam Ghazali. Syekh Kamaluddin Ahmad. Beliau ini seorang qadhi dari Aleppo. Kata dia, orang itu jadi tidak bersyukur ketika fokus pada satu aspek negatif dirinya saja. Dia melupakan banyak aspek yang lain. Kata beliau, seringkali kita hanya melihat satu waktu saat kita sakit dan melupakan 99 kali saat kita sehat. Kapan saja kita kehilangan rasa syukur, maka kita akan kehilangan sifat iman kita. Kemudian dari Syekh Norman Ali Khan, kata beliau, bersyukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap, bersyukur adalah gaya hidup, bersyukur adalah cara berpikir. Dan masih banyak kaul-kaulnya para ulama yang menyuruh kita bersyukur. Orang bersyukur itu berarti menerima dirinya apa ada. Rumusnya tadi, kalau pas yang jelek-jelek sabar. Kalau yang baik-baik syukur. Ini menghindarkan kita dari benci pada diri kita sendiri. Sering-sering bilang pada diri kita bahwa kehadiranku di muka bumi ini istimewa dan tidak sia-sia. Jangan menganggap aku tidak berarti, aku tidak bernilai. Semua ciptaannya Allah itu bermakna bernilai. Makanya ada ayat yang menyatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa engkau anggap kami menciptakan kalian itu main-main saja? Tidak. Semua makhluk bernilai, apalagi manusia seperti kita. Maka sering-sering bilang, aku ini berharga. Tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Kemudian tegaskan juga dalam diri kita, pikiran kita, pandangan kita, prinsip hidup kita, semua yang baik dalam diri kita itu hakikatnya anugerah dari Allah yang berharga. Sekecil apapun. Pak, ilmu saya itu hanya sedikit kecil, yaitu juga anugerahnya Allah. Cahaya dari Allah, sekecil apapun. Kemampuan saya hanya ini. Meskipun itu kecil dari Allah, syukurilah, gembiralah. Allah masih memberi kita anugerah itu. Ini untuk biar kita tidak keluar dari jalur syukur tadi. Yang ketiga, aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol. Selebihnya pasrah saja pada Allah. Kuatku yo hanya sholat yang wajib-wajib ini saja sementara. Sisanya pasrah pada Allah. Mohon ampun ya Allah, saya masih belum bisa sholat malam secara istiqomah. Yang istiqomah baru sholat wajib saja. Ini fokus pada yang bisa aku kontrol. Karena kalau sholat malam kan setelah tidur. Kalau sudah tidur saya sulit bangun ya Allah. Kalau sulit bangun di luar kontrol kita. Jadi, pokoknya dalam hal yang saya mampu, saya jalankan semaksimal mungkin. Itu saja. Sisanya pasrah sudah pada Allah. Yang di luar kuasa. Dan yang terakhir, nyatakan bahwa terima kasih ya Allah, semakin aku paham diriku, semakin aku kenal padamu. Betapa engkau maha besar. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini, semoga sedikit banyak mengurangi kebencian kita pada diri kita sendiri,
menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluknya Allah yang berharga. Nilai diri kita yang berharga, jangan kita jatuhkan sendiri. Baik lewat perspektif negatif, seperti self-hate tadi, juga lewat perilaku-perilaku negatif. Kalau dalam agama, bentuk konkretnya perlawanan kita terhadap kebencian diri adalah hidup yang sabar dan syukur. Ada satu hadis yang artinya kira-kira seorang yang mukmin itu luar biasa hidupnya karena dia tidak bisa kalah. Kalau sedang enak dia bersyukur, kalau sedang sulit dia sabar. Jadi kita ini hidup ini tidak ada tidak nyamannya. Selalu nyaman. Tapi kan kadang-kadang berat, Pak. Enggak. Kalau pas berat, sulit, ada senjata namanya sabar. Kalau pas enak, nyaman, ada senjata namanya syukur. Ada syukur, ada sabar, menang sudah. Itu dua senjata utama. Nah, itu saya bawakan dua ayat tentang syukur. Yo, nanti teman-teman boleh baca sendiri, ngecek sendiri saat tafsirnya ya. Bisa yang pertama dari surat Ibrahim ayat 7, yang kedua dari surat Luqman ayat 12. Kalau yang pertama, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyatakan jika engkau bersyukur pasti akan kutambah nikmat untukmu. Dan bila engkau kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Ditambah syukur, tambah nikmat. Karena syukur sendiri itu aktivitas menerima dan menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Mesti ditambah, mesti bertambah. Karena enak 10, begitu kita syukuri enaknya jadi 20. Karena dalam aktivitas bersyukur kita sedang menerima dan menikmati. Kalau tidak bersyukur kita menolak. Tidak hanya menolak kenikmatan yang datang, tapi juga menolak yang memberi kenikmatan, yaitu Allah. Makanya yang belakang disebut azabku sangat pedih, karena kamu nolak aku yang memberi kenikmatan tadi. Ini kalau pakai logika agama. Jadi, kalau kalian dapat rezeki 10 ya, kalau bersyukur rezekinya nambah. Apa-apa kalau disyukuri ya nambah. Nambahnya paling tidak dari sisi nikmat. Yang kedua, kalau ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau ini eh, nasihatnya Luqman. Saya ambil karena banyak rumor dalam dunia filsafat yang bilang bahwa Luqman ini representasinya Socrates. Silakan dicari sendiri bukunya. Tapi di sini Luqman memang menyuruh untuk bersyukur. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Fa'innama yashkuru li nafsih. Kalau kita tidak bersyukur, fa'innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh kita. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Yang butuh bersyukur itu kita. Rutenya orang kesepian. Yo, orang kesepian itu kan mesti akarnya karena kecewa, tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur dengan dunia di sekelilingnya. Biasanya orang ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kok introvert ya? Kenapa aku kok ndak bisa ramah ya? Kenapa aku kok ndak bisa? Jadi biasanya terus disalahkan dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dia, disalahkan dirinya. Orang tidak peduli padanya tadi, disalahkan dirinya. Dia menyalahkan dirinya terus.
Sehingga akhirnya meruntuhkan self-esteem-nya, kebanggaannya pada dirinya. Kalau orang sudah runtuh kebanggaan pada dirinya, dia akan mengalami stres berat. Saya tidak berani bilang depresi ya nanti. Depresi tambah nemen. Orang stres berat itu nanti sistem imunnya kacau, dia mudah sakit, ya karena hormon kortisolnya meningkat. Tidak enaknya di penelitian itu disebut resiko kematiannya tinggi. Nah, jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang merasa kesepian, resiko kematiannya meningkat. Di penelitian itu disebut ya, stres berat itu setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Bahayanya. Nah, loh. Berarti kalau teman-teman, tapi Pak kalau saya pas stres itu malah ngerokok Pak. Ya, ya, ya wis bener daripada bahayanya seperti ngerokok 1 bungkus, ya ngerokok saja sekalian 1 bungkus. Ya memang bahayanya itu. Atau dan lebih beresiko daripada obesitas. Dan lebih mempengaruhi kesehatan daripada orang yang tidak mau olahraga. Jadi ternyata ya efeknya bisa ke kesehatan. Meskipun tadi hanya kesepian. Sepi, menyalahkan diri sendiri, stres, dan mati. Resiko kematiannya tinggi. Oke, baik. Ya semoga teman-teman yang sedang sendirian tidak kesepian. Kalau kesepian, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kesepian tidak apa-apa, asal gembira. Senang, menikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku sendirian, tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah sepi sekarang. Tidak repot lagi, tidak apa-apa. Maknai saja secara positif, biar tidak stres. Oke, kita lanjutkan. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng kalau berani. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak terus ada yang lewat sweet-sweet berani. Tapi kayak ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quotes untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian.
Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Di kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif, kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian, akarnya apa, sebabnya apa. Yang menyebabkan situasi ini apa, mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah. Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus self-development. Self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya. Mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi, meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya ya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Dan yang kelima bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukung. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita. Yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas.
diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Yuk, belajar lagi sekarang. Mode kebersamaan ideal. Cirinya 3. Kebersamaan ideal itu, yang pertama husnul mu'asyarah. Ini saya pakai bahasa Arab. Yang kedua husnul mu'amalah. Yang ketiga husnul musyarakah. Husnul mu'asyarah itu artinya pergaulannya baik. Husnul mu'amalah itu timbal balik interaksi dialektikanya baik. Husnul musyarakah itu kerjasamanya baik. Ini hubungan apa saja, perlu 3 kualifikasi ini. Kalau ada salah satu yang hilang, hubungan ini mudah tergoncang. Kebersamaan ideal yang pertama, cirinya husnul mu'asyarah. Pergaulannya harus baik. Syaratnya pergaulan baik itu akhlak dan adabnya harus terpenuhi. Buahnya cinta. Pergaulan yang baik itu lama-lama akan membuahkan cinta. Ancamannya cuek dan niradab. Begitu orang melupakan adab dan akhlak atau cuek dengan yang lain, pergaulan pasti tidak baik-baik saja. Mesti ada masalah. Dan kalau tidak ada akhlak dan adab, pergaulan jadi tidak baik. Cirinya pergaulan yang tidak baik apa? Penuh prasangka dan kebencian. Ini rumus-rumusnya ya. Untuk bergaul dengan baik kita butuh akhlak dan adab. Kalau kita bisa memenuhi akhlak dan adab, pergaulan yang baik itu akan membuahkan cinta. Yang mengancam pergaulan yang baik yaitu cuek atau abai dan niradab. Jadi kalau bergaul lupa dengan akhlak, lupa dengan tata krama. Pengabaian dan niradab itu biasanya akan melahirkan prasangka dan kebencian. Pikiran-pikiran yang negatif terhadap pasangan kita. Ini syarat pertama. Kalau sudah sukses bisa bergaul dengan baik, kita harus lanjut berinteraksi, bermuamalah dengan baik. Syaratnya apa muamalah dengan baik itu? Pemahaman dan komitmen. Pemahaman itu mutual understanding tadi, saling memahami. Dan komitmen, aku hanya ingin yang baik saja untuk dirimu. Aku ingin melakukan yang baik saja untuk dirimu. Buahnya apa? Persatuan, kompak, kedekatan. Jadi interaksi yang baik, karena diawali dari niat baik untuk berkomitmen dalam kebaikan, pada akhirnya kita tambah dekat, tambah kompak, tambah bersatu. Jadi kalau ingin membangun persatuan, kita perlu husnul mu'amalah. Untuk bisa husnul mu'amalah, syaratnya husnul mu'asyarah. Ini relasi bisa berdua, bisa bertiga, bisa relasi seluruh bangsa. Ini syarat-syaratnya. Ancamannya apa? Ancaman itu kalau kita melakukan ini ya husnul muamalahnya gugur egoisme. Hanya mikir kepentingan kita sendiri. Hanya mikir kebutuhan kita sendiri, tidak kita pikirkan yang lain. Yang bermuamalah dengan kita. Itu akan gugur muamalah yang baik. Hasilnya apa kalau kita egois? Perpecahan dan konflik.
Kalau teman-teman hari ini merasa, Pak, rasanya kita itu di ambang perpecahan, kok banyak sekali konflik. Coba dilacak ke belakang. Apakah pergaulan kita selama ini sudah baik? Kok interaksinya tidak baik melahirkan perpecahan? Dengan syarat-syarat yang di atas tadi. Sudahkah kita berakhlak, beradab? Sudahkah kita saling memahami dan berkomitmen untuk melakukan kebaikan? Kalau interaksi kita sudah baik, baru kita bisa melakukan yang ketiga. Husnul musyarakah. Kerjasama yang baik. Kalau sudah bersatu, kompak, baru bisa produktif. Kalau tidak kompak, jangan berharap bisa produktif. Karena yang terjadi mesti konflik. Tabrakan kepentingan, perpecahan. Nah, kalau sudah husnul muamalah, yang buahnya persatuan, kita akan bisa husnul musyarakah. Syaratnya apa husnul musyarakah ini untuk bisa kerjasama yang baik? Syaratnya jujur dan bisa dipercaya. Kalau tidak jujur, tidak mungkin kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau tidak bisa dipercaya, tidak mungkin kita bisa kerja sama dengan baik. Kalau kita bisa kerja sama yang baik, buahnya apa? Kekuatan. Kita tambah hebat, tambah dahsyat. Disinilah rahasia ikhtilafu ummati rohmah. Kita yang beda-beda itu kalau kompak bersatu terus kerja sama, jadi luar biasa. Jadi kuat kita. Ancamannya apa? Kebalikannya. Kalau tadi perlu kejujuran, berarti kalau terjadi kecurangan, maka kerjasama akan bubar. Efeknya apa kalau curang? Ya, kalau tadi jujur buahnya kekuatan, kalau curang tentu saja buahnya kelemahan. Pengkhianatan-pengkhianatan dalam kerjasama. Baik, ini nanti silakan dibaca ulang ya, terus kita refleksikan untuk kebersamaan kita di level apapun. Sudahkah husnul muasyarah? Kalau sudah, apakah sudah naik level ke husnul muamalah? Kalau sudah, apakah sudah mampu melakukan husnul musyarakah? Inilah kebersamaan yang ideal. Di level apapun, kalau teman-teman punya organisasi, punya lembaga, itu perhatikan unsur ini. Kalau tidak, ya berat melanggengkan kebersamaan. Sementara kita sebagai manusia perlu kebersamaan itu. Oke, kita lanjutkan. Bersama itu kan dekat. Tapi kebersamaan dan kedekatan itu ada gradasinya. Mungkin kalian bisa pakai rumus ini. Oh, kalau saya dengan teman yang sana itu ada di level ini. Tapi kalau dengan teman yang itu ada di level yang lebih rendah. Level kedekatan yang paling tinggi, paling ideal, namanya kedekatan level vitalize. Vitalize itu ya level vital. Ini paling ideal. Jadi kebersamaan yang sama-sama cocok. Mungkin persamaannya banyak, ada yang berbeda tapi komunikasinya bagus. Mungkin sedikit-sedikit ada masalah tapi bisa diselesaikan. Ini enak. Kalau kalian punya teman, punya sahabat, punya pasangan, kok persamaannya banyak. Sebagian hal kita sama. Hobinya sama, seleranya sama, dan lebih banyak hal yang sama, terus komunikasinya nyambung. Dan kalau ada masalah, cepat ketemu problem solvingnya. Bisa diselesaikan dengan cepat. Itu paling ideal nomor satu. Ada yang lebih rendah. Lebih rendah harmonius. Harmonius itu kesamaannya banyak.
komunikasi dan model penyelesaian masalahnya juga bagus. Tapi ada beberapa hal yang terpending, tidak selesai. Yo, dalam banyak hal kita sama sih, kecuali dalam hal ini saja ternyata kita tetap tidak sepakat. Tapi kita tetap bisa jalan bersama, itu harmonius. Persamaan kita banyak, komunikasi kita bagus, hanya di beberapa hal ini kita tidak sepakat. Ini namanya harmonius. Ada lagi yang lebih rendah, namanya konvensional. Konvensional itu kita ada beberapa hal yang berbeda. Komunikasi ya susah, penyelesaian masalah juga rumit, tapi tetap bertahan. Kenapa? Karena ada kepentingan tertentu atau ada yang mengikat. Suami istri misalnya, berat saya ini, komunikasi tidak jalan, kita banyak perbedaan, tapi sudah punya anak, mau gimana lagi? Nah, yang mengikat anaknya. Atau kamu sama dosennya, wah berat saja ini. Dosen ngajar aku tidak paham-paham, komunikasi tidak jalan, tanya malah dimarahi. Mau protes gimana, tidak protes gimana, tapi kalau saya misalnya keluar dari kelas ini, nanti nggak lulus mata kuliah, sudahlah saya jalan saja. Ini namanya konvensional. Ada yang mengikat. Nah, mungkin kalau di kelas tadi ya kamu butuh nilainya. Sehingga kamu bertahan di situ. Rumah tangga mungkin anaknya, atau kamu sama temenmu, temen akrab, tapi yo sering gak cocoknya lebih banyak, diajak komunikasi tidak bisa, tiap hari gegeran. Tapi kamu butuh motornya untuk antar jemput. Akhirnya kan kamu bertahan, ya wis gak apa-apa, tak betah-betah ke. Yang penting ada tumpangan gratis. Nah, ini namanya konvensional. Nanti ada yang ini lebih parah. Namanya conflicted. Berbeda dalam banyak hal, harus berjuang untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, masih ingin bertahan meskipun jungkil balik terus, sering berkonflik dan berselisih, tapi masih berjuang. Ini tahapan berjuang itu conflicted. Aku ingin terus bareng sih. Jadi fase-fase perjuangan tiada akhir untuk mempertahankan hubungan. Itu conflicted. Kalau yang konvensional tadi kan tidak terlalu berjuang karena otomatis harus bertahan. Karena ada yang mengikat. Kalau conflicted ini fase berjuang. Tiap hari harus berjuang mempertahankan hubungan. Nah, fase paling rendah devitalize. Mengalami devitalisasi. Kalau ini sudah lelah berjuang, lelah berkonflik, sama sekali sudah tidak nyaman. Di sini sudah muncul opsi, ayo pisah saja. Tidak usah bersama lagi, itu sudah devitalize. Oke ya. Jadi sebelum pisah ternyata masih ada fase, jangan kesusu diputus. Kita tidak cocok, pisah saja. Tidak sesederhana itu. Kalau bisa ya dipertahankan. Ada fase-fase yang panjang. Teman-teman boleh sekarang dievaluasi punya relasi dengan apa, dengan siapa saja, ada di tahapan mana. Alhamdulillah kalau sebagian besar relasinya vitalize, paling tidak ya harmonius lah. Paling apes konvensional. Semoga tidak ada yang conflicted, capek. Karena begitu capek beneran, devitalize. Ayo, mulai dievaluasi ya. Lelah sudah aku dengan hubungan kita, ya sudah. Berarti sudah devitalize. Sudah tidak mau lagi saya berjuang, capek aku. Devitalize. Ini opsi terakhir kalau yang ini ya. Baik, ini kualitas kedekatan saja untuk mengukur sejauh mana kita masih dekat atau sudah